Halo para penikmat cerita dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan biar bisa nontonin video Mimin terus ya. Oke, kali ini Mimin mau lanjutin bahas alur cerita serial manhwa yang berjudul Solo Leveling ya. Langsung aja kita geber guys. Setelah menerima bab dan bersiap dengan pedang, Tuan Song mencoba mengatur strategi karena akan berakibat fatal ketika seseorang yang baru diberi kekuatan harus menggunakannya dengan secara maksimal, layaknya sepeda yang diberi mesin. Sedikit saja kesalahan, tamatlah sudah. Tae-sik mulai menyerang Tuan Song. Tring, suara benturan logam terdengar begitu nyaring dari benturan kedua senjata. Tae-sik yang melihat pergerakan Tuan Song masih terlihat cukup santuy menghadapinya. Jinwoo cukup terkagum melihat keahlian Tuan Song. Dengan cepat, Tuan Song melakukan sebuah gerakan yang membuatnya bisa menemukan celah untuk menyerang. Tebasan pedang membelah bayangan Tae-sik. Ya, Tae-sik yang mempunyai kecepatan bisa menghindari itu dengan mudah. Tae-sik pun kini menyadari kalau Tuan Song cukup ahli dalam menggunakan pedang. Namun baginya, keahlian itu tidak berarti jika kekuatan mereka terpaut cukup jauh. Tuan Song kembali menyerang, tapi kecepatannya benar-benar tidak bisa mengimbangi kecepatan Tae-sik. Melihat gaya berpedang Tuan Song, Tae-sik sangat terkagum, namun itu hanya permainan kecil di matanya. Tae-sik melakukan serangan cepat dan tras, pundak Tuan Song terkoyak dagger yang Tae-sik gunakan. Dengan sigap, Miss Juhe mengobati luka itu. Melihat itu, Tae-sik menjadi kesal karena tidak ingin menyia-nyiakan waktu dan tenaganya. Tae-sik pun menyerang Miss Juhe. Melihat itu, Tuan Song tak tinggal diam. Celah yang terbuka dimanfaatkan untuk menyerang. Namun dengan cepat Tae-sik menahan serangan itu. Tuan Song tak bisa mengatur kekuatannya dengan baik hingga dia kehilangan keseimbangan. Tae-sik yang menyadari itu mengeluarkan kecepatan penuhnya untuk menyerang Tuan Song. Serang sering. Sayatan-sayatan dagger mendarat di tubuh Tuan Song. Miss Juhe bergerak untuk mengobati Tuan Song, namun Tae-sik melarangnya. Tae-sik melihat Tuan Song sudah terpojok dan mengira bahwa Tuan Song sudah menyerah. Namun tiba-tiba sinar api muncul di sekeliling Tae-sik dan boom, ledakan api besar melahap Tae-sik. Namun Tae-sik bisa menghindari itu dan hanya membakar sebagian jasnya. Tae-sik menjadi kesal dengan apa yang dilakukan Tuan Song dan ayunan dagger siap menghujam ke arah Tuan Song. Dengan pasrah, Tuan Song hanya terdiam dan terpejam menunggu ajalnya. Dan terang, serangan itu ditahan Jinwoo. Semua orang terkejut dengan itu. Tangan Tae-sik bergetar menahan benturan dagger yang baru saja terjadi. Hal itu membuatnya penasaran. Siapa kamu sebenarnya? Tae-sik mundur mengambil jarak amannya. Tae-sik kini berbicara dengan serius mengenai Jinwoo yang sudah bisa menahan serangannya hingga 2 kali. Dan melihat gerakan yang tadi Jinwoo lakukan, dia berasumsi bahwa Jinwoo bukan rank E dan menyembunyikan kekuatannya. Mendengar penjelasan Tae-sik, kedua orang lainnya kaget. Tae-sik pun sedikit heran dengan respon itu. Tae-sik pun berpikir kalau Jinwoo yang tidak menyembunyikan kekuatan di depan rekannya berarti dia bukan ranker palsu, melainkan dia sudah mengalami kebangkitan keduanya. Dan wow, Tuan Song dan Miss Juhe tambah kaget mendengar semua penjelasan Tae-sik. Namun Tae-sik masih bisa menunjukkan wajah psikopatnya karena beranggapan bahwa si Jinwoo masih belum berpengalaman dengan kekuatannya dan hendak memberinya pelajaran sebagai seniornya. Namun Jinwoo tak menghiraukan semua ocehan Tae-sik dan bertanya alasan dibalik semua kejadian yang tengah mereka alami. Maksudmu wakil para tahanan, ha? Tae-sik balik bertanya. Semuanya, jawab Jinwoo dengan aura kemarahannya yang terpancar dari matanya. Tae-sik yang melihat itu malah semakin kegirangan seperti bocil yang dikasih mainan baru. Ya, ini wajah psikopat kalau lagi bahagia ya guys. Tae-sik menjelaskan bahwa dia melakukan itu bukan untuk bersenang-senang, melainkan karena permintaan seorang ayah yang tersakiti. Karena salah satu napi yang telah di-kill Tae-sik adalah orang yang menodai putrinya dan mengakhiri hidupnya karena trauma. Selain itu, ibu dari anak itu kini dirawat dan belum bangun karena shock. Sedangkan si ayah tak rela jika orang yang melakukan itu masih hidup. Tae-sik mengungkapkan semuanya. Lalu dia memberikan tawaran akan melepaskan mereka jika berjanji tidak akan buka mulut atas kejadian yang tengah mereka alami. Namun Jinwoo menolaknya karena dia tahu niat busuk Tae-sik. Jinwoo mengatakan bahwa dia memang sudah tak mempercayai Tae-sik sedari awal, meskipun dia sudah memberikan semua alasannya. Tanpa bacot ria lagi, Tae-sik melesat menyerang Jinwoo. Jeger, senjata mereka beradu. Di tengah serangan itu, Tae-sik masih bisa ngoceh dan ngejek si Jinwoo.
Namun Jinwoo balik mengejeknya hingga Tae-sik naik darah dan murka. Serangan Tae-sik kini makin brutal. Benturan senjata mereka terus memenuhi ruangan itu dan satu serangan Jinwoo hampir mengenai Tae-sik. Namun dengan santuy psikopat itu mengejek Jinwoo. Lambat, ceger, mereka kembali saling serang. Tuan Song yang melihat itu terperangah sampai-sampai rahangnya terbuka lebar saking terkejutnya. Tae-sik masih mengoceh di tengah pertarungannya. Dia mengatakan 3 miliar terlalu murah untuk melawan orang yang selepel dengannya. Mereka cukup seimbang dalam kecepatan, namun Tae-sik bisa menambah kecepatannya. Melihat itu, Miss Yoo-hae memberikan bab pada Jinwoo sehingga bisa mengimbangi kecepatan Tae-sik juga. Melihat itu, Tae-sik kini bertarung lebih serius. Mereka bergerak saling menyerang berpindah dari sudut ke sudut seakan ruangan itu terasa sempit untuk pergerakan mereka. Namun Tae-sik berusaha menyerang Miss Yoo-hae dengan melemparkan dagger di tangan kirinya. Melihat itu, Jinwoo terkaget dan cetar. Beruntungnya Tuan Song bisa menahan serangan itu. Namun Jinwoo yang lengah mendapat serangan telak. Sring. Tapi beruntungnya Jinwoo bisa menahan itu. Mereka berdua kembali mengambil jarak. Tae-sik cukup kagum karena Jinwoo bisa bertahan dari serangannya. Namun Jinwoo meminta agar Tae-sik mengurangi nafsu ngekillnya, karena hal itu memicu sistem pada sebuah misi yang mewajibkan Jinwoo ngekill lawannya. Kini Jinwoo pun masuk ke mode seriusnya. Bersiap dengan daggernya, Jinwoo kini siap menyerang. Tae-sik melihat itu merasa kebingungan. Dia merasa lebih unggul, tapi keberanian Jinwoo membuatnya takut. Pada akhirnya Jinwoo hanya berterima kasih pada sistem karena dia punya alasan buat ngekill si Tae-sik. Sekejap mata Jinwoo sudah berada di depan Tae-sik. Cetar, dagger mereka beradu kembali. Tae-sik masih saja mengoceh dengan segala kesombongannya. Namun Jinwoo mengatakan terima kasih karena dia bisa sedikit belajar bertarung jarak dekat dengan lawan yang memiliki skill dan senjata yang sama. Tapi Jinwoo juga mengatakan kalau orang yang cerewet dalam pertarungan itu tidak berguna. Jinwoo mengambil jarak untuk melancarkan serangan dan mengaktifkan skill kecepatan miliknya. Dan kecepatannya membuat Tae-sik panik. Serangannya tak bisa Tae-sik lihat. Tanpa sadar satu goresan mendarat di pipi Tae-sik dan pembuluh darah di sekitar pipinya mulai memerah. Cairan merah keluar dari hidung dan matanya. Kini Tae-sik sadar efek dagger milik Jinwoo mengandung racun. Tae-sik kini mengeluarkan aura merah keunguan dan efek racun itu bisa dihentikan olehnya. Tae-sik pun mengeluarkan skill di mana tubuhnya perlahan pudar dan menghilang. Jinwoo cukup kaget karena hawa keberadaannya juga ikut menghilang. Cetar, sebuah serangan datang tapi bisa Jinwoo tahan karena insting bertarungnya. Skill steal adalah sebuah kemampuan yang bisa menghilangkan bentuk, bau, suara, bahkan hawa keberadaan. Skill ini hanya dimiliki sebagian kecil hunter tipe assassin. Serangan datang kembali dan ceras, Tae-sik memutus urat kaki Jinwoo. Miss Yoo-hae yang berada cukup jauh tidak bisa memberikan bantuan. Sekelebat bagian tubuh Tae-sik terlihat dan mengancam Miss Yoo-hae untuk tidak mendekati Jinwoo. Tae-sik terus ngebacot ria mencemooh keadaan si Jinwoo. Namun tiba-tiba Jinwoo menyuruh Tae-sik untuk diam dan gak cerewet. Status recovery, ucap Jinwoo pelan. Lalu cahaya keemasan menyelimuti tubuh Jinwoo. Semua lukanya sembuh dan statusnya kembali ke mode prima. Semua orang kaget melihat skill yang Jinwoo gunakan. Tae-sik kini meningkatkan kewaspadaannya. Dia mulai menghilang kembali untuk melakukan serangannya. Jinwoo memikirkan sebuah cara untuk mengalahkannya karena dia tak bisa terus menggunakan pemulihan status. Jinwoo merasa salah satu emosinya menghilang. Tatapannya menjadi dingin, seolah ingin melahap Tae-sik tanpa belas kasihan. Dan kamuflase Tae-sik terungkap ketika berada di dekat Jinwoo dan serangan Jinwoo mengarah ke leher Tae-sik. Namun dia bisa menghindari itu. Dia mundur menjauh dan ngebacot ria lagi. Kalau Jinwoo tanpa ragu mengarahkan dagger pada lehernya, itu menandakan kalau Jinwoo pernah ngekill orang. Psikopat itu ketawa dan bilang kalau mereka ternyata sama. Ada banyak jalan mengenai hidup dan mati, keinginan untuk merubah nasib meski nyawa taruhannya. Dipaksa untuk menghadapi jalan yang susah dalam rentan waktu yang singkat. Ya, sistem memang sudah mengubah Sung Jinwoo. Tae-sik pun menegaskan bahwa pembangkitan merupakan kekuatan yang bisa merubah peraturan sosial, peraturan yang dibuat pemburu tanpa terikat apapun. Jadi ucapan orang terkuat
adalah hukum. Bisa dibilang mirip hukum rimba ya guys, yang kuat yang berkuasa. Tae-sik pun mengeluarkan segala kemampuannya untuk menghadapi Jinwoo. Serangan demi serangan terus Tae-sik lancarkan, namun Jinwoo dengan dingin bisa menahan semua serangan itu. Tae-sik berusaha mengacau pertahanan Jinwoo, namun tiba-tiba BAM! Jinwoo menggunakan skill Bloodlust-nya, membuat Tae-sik merasakan sebuah tekanan mental. Langkahnya semakin berat. Kakinya masuk ke dalam cairan hitam yang membuatnya tak bisa bergerak dan masuk ke dalam dimensi ketakutan, di mana Tae-sik merasa kecil di tengah kegelapan dan melihat sepasang mata yang menyeramkan terus mengawasinya, dan celep, sebuah dagger bersarang di dadanya dan kegelapan itu mulai memudar diiringi munculnya sosok Jinwoo di depannya. Di ujung nyawanya Tae-sik masih sempat ngebacot teriak. Dia yang berburu monster harus berhati-hati agar tidak menjadi monster. Jika kamu menatap kegelapan terlalu lama, maka kegelapan itu akan menatapmu. Kita adalah mesin tempur yang sempurna. Aku dan kamu tak ada bedanya. Para hunter dan manusia biasa takkan bisa kau samakan. Aku meninggoy karena aku kalah. Itu hal yang wajar, bukan? Tapi aku ingin bertanya satu hal. Kau ini siapa? Seorang asasin dengan kemampuan penyembuh dan juga kemampuan aneh lainnya. Aku tak pernah mendengarkan tentangmu. Aku juga tak yakin, jawab Jinwoo. Mulut besar memang tak berguna, tapi terlalu banyak rahasia juga tak baik. Tae-sik masih bisa mengeluarkan bacotannya. Kamu tidak akan bisa menyembunyikan kekuatanmu lagi karena sudah ngekill gua. Kamu bisa anggap aku bertambah kuat setiap kali bertarung. Menurutmu akan sekuat apa diriku? Ungkap Jinwoo. Bayanganmu terhubung dengan kegelapan. Kamu akan sekuat bayangan di dalam kegelapan itu, jawab Tae-sik di akhir napasnya. Notifikasi pun muncul. Misi selesai. Hadiah misi status poin plus 5. Aku memang selalu bertambah kuat, namun seiring dengan itu, aku selalu merasa ada yang hilang dari diriku, gumam Jinwoo dalam hatinya. Miss Yue dan Tuan Song pun berterima kasih karena Jinwoo mereka berdua bisa selamat. Tuan Song pun memutuskan untuk kembali dan melapor kejadian itu pada serikat. Namun Jinwoo menolak dan ingin menutup gate terlebih dahulu. Mendengar itu Tuan Song pun terkaget. Namun setelah melihat kekuatan Jinwoo, Tuan Song pun tak bisa mencegahnya. Jinwoo mengambil kembali daggernya dan menemukan sesuatu pada tubuh Tae-sik. Sebuah rune tersembunyi. Sebuah skill akan didapatkan dengan menghancurkan rune. Jinwoo sedikit heran dengan benda itu. Namun lamunannya dipecahkan oleh Tuan Song dan Miss Juhe yang memilih untuk keluar gerbang lebih dahulu untuk melaporkan kejadian pada serikat. Jinwoo pun mengizinkan mereka. Setelah mereka berdua pergi, Jinwoo menghampiri seorang napi yang tergeletak dan menyuruhnya untuk bangun. Karena Jinwoo tahu kalau napi itu pura-pura meninggoy. Napi itu tidak bisa menjawab karena Tae-sik sudah memutus pita suaranya. Dan alangkah sadisnya si Jinwoo, napi itu dibawa ke ruang bos dan diberikan pada sekelompok monster, dan teriakan sunyi menggema di ruangan itu. Beberapa menit berlalu, Jinwoo sudah menghabisi semua monster di sana termasuk bosnya. Berpindah keluar gate, Tuan Song menjelaskan semua yang terjadi pada petugas. Dan karena itu adalah hal yang cukup besar, petugas itu pun menghubungi atasannya. Tak lama kemudian, salah satu petinggi di departemen pengawas tiba di sana. Jinchul pun meminta petugas di sana menjelaskan kejadiannya. Jinchul menyuruh bawahannya untuk mengeluarkan para korban dari gate, namun dengan waktu yang tersisa, sepertinya itu tidak akan memungkinkan. Atas semua laporan yang Jinchul terima, dia berasumsi bahwa pelaku mencoba menyembunyikan sesuatu dengan menutup gate agar susah diselidiki. Jinchul dikagetkan ketika melihat Jinwoo. Jinchul pun menyapanya karena sebelumnya mereka pernah bertemu. Jinchul memperkenalkan diri pada mereka bertiga dan ingin meminta maaf atas apa yang dilakukan Kang Tae-sik. Namun Jinwoo baru tersadar kalau orang di depannya begitu kuat. Ya, itu terpancar dari aura kekuatannya. Jinwoo masih berpikir untuk mencari cara untuk menyembunyikan kekuatannya, namun orang di depannya tidak akan sanggup Jinwoo lawan. Ya, Jinchul begitu kuat untuk Jinwoo hadapi saat ini. Jinchul pun ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan meminta mereka untuk bekerja sama agar semuanya bisa berjalan lancar. Tanpa ragu, Jinwoo pun menyetujuinya.
Mendengar itu, Jin Chul pun langsung menanyakan pelaku yang sudah ngekill Kang Tae-sik. Mendengar pertanyaan itu, Jin Woo sedikit bingung dan hendak mengakuinya meski dia harus membatalkan kontraknya dengan Jin Ho. Namun tiba-tiba Tuan Song angkat bicara dan mengakui kalau dirinya yang telah melakukannya. Jin Chul pun menanyakan rank dan caranya ngekill Kang Tae-sik yang seorang rank B. Paman Song menjelaskan bahwa dia rank C, tetapi dia memiliki healer Miss Ju-hye yang rank B. Mendengar itu, Jin Chul tidak mempersulit penyelidikannya dan meminta Tuan Song untuk ikut dan mengisi laporan kejadian. Namun keraguan dalam hati Jin Chul tidak sesimpel itu, karena dia tahu kalau Kang Tae-sik adalah hunter rank B yang terampil dalam bidang ngekill orang, jadi nggak mungkin bisa dibunuh secara mudah, apalagi oleh seorang penyihir. Jin Woo pun bertanya kenapa Tuan Song berbohong, namun Tuan Song menjelaskan bahwa dia yakin ada alasan kenapa Jin Woo menyembunyikan kekuatannya. Selain itu, dia tidak tahu harus membayar dengan apa atas semua yang telah Jin Woo lakukan padanya. Mungkin dengan cara itu Tuan Song bisa sedikit membantunya. Mendengar itu, Jin Chul menegaskan bahwa hal yang tidak mungkin bagi Jin Woo seorang rank E bisa ngekill seorang rank B. Jin Chul tak mau mencurigai Jin Woo bahwa dia sudah mengalami pembangkitan. Bisa dibilang Jin Chul di sini nggak ambil pusing dan seakan ngelindungin si Jin Woo. Jin Chul pun menyarankan untuk berhati-hati pada Jin Woo tentang apa yang terjadi di kasus kematian Hwang Dong-soo. Karena adiknya Hwang Dong-soo pasti mencarinya untuk balas dendam. Jin Woo pun terkaget mendengar itu karena dia tahu bahwa Hwang Dong-soo adalah hunter rank S. Jin Chul pun menjelaskan bahwa bagi seorang hunter rank S, mereka tidak terikat hukum. Mereka seperti mukjizat dan badai yang berjalan. Kamu kemungkinan sedang diburu oleh seseorang yang bahkan ditakuti monster. Bahkan Jin Chul menyarankan Jin Woo untuk meninggalkan Korea. Jin Woo cukup tercengang dengan semua yang didengar. Melihat status yang dimilikinya, pastilah belum cukup untuk menghadapi seseorang dengan rank S. Namun saat ini Jin Woo tidak mau ambil pusing dengan semua itu. Setelah semuanya selesai, Jin Woo pun hendak pulang, namun Miss Ju-hye memanggilnya dan menunjukkan inti mana yang pernah Jin Woo berikan padanya. Ya, itu adalah janji mentraktir Miss Ju-hye makan malam. Beberapa waktu berlalu, mereka berbincang sebelum berpisah. Miss Ju-hye yang melihat perubahan Jin Woo begitu terkagum. Namun dirinya tak bisa lari dari rasa takutnya yang selalu dia jumpai di dalam dungeon. Jin Woo menjelaskan bahwa setiap orang memiliki perubahan yang berbeda. Miss Ju-hye membenarkan itu, namun perjalanannya menjadi seorang hunter tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kenangan bersama Jin Woo begitu banyak dan dia bisa melihat cahaya penuh kehidupan di mata Jin Woo. Cahaya itu seakan berteriak ingin selalu bertahan hidup untuk hari esok. Miss Ju-hye merasa tak bisa memiliki hal seperti itu. Dia pun mengembalikan inti mana yang pernah Jin Woo berikan. Jin Woo terkejut, namun Miss Ju-hye memberitahunya bahwa dia akan pensiun dan kembali ke Busan. Dia meminta Jin Woo untuk mengunjunginya jikalau pergi ke daerah sana. Jin Woo pun mengiyakan permintaan Miss Ju-hye dan akan mengajaknya makan bersama lagi. Miss Ju-hye begitu senang mendengar itu dan dia pun pergi dengan bahagia. Jin Woo tak bisa berdiam diri. Kini dia punya alasan lain untuk bertambah kuat secepatnya, untuk tetap bertahan hidup. Ya, kini Hwang Dong-soo akan memburunya cepat ataupun lambat. Waktu pun berlalu. Di suatu tempat Jin Woo terlihat begitu aneh. Ya, itu karena tim penyerangan yang Jin Ho kumpulkan semuanya adalah hunter yang gak guna anjir. Beban nih cu. Orang yang terluka, tukang mabok, sampai bocil Jin Ho bawa ke sana. Tapi Jin Woo tak mempermasalahkan itu lebih lanjut karena mereka tidak akan ikut masuk dungeon. Mereka hanya datang untuk mengisi slot sebagai persyaratan raid. Mereka mendapat 3 juta won setiap orang untuk 1 kali penyerangan tanpa harus ikut bertarung. Mereka hanya menunggu di depan gate dan menutup mulut dengan apa yang mereka lihat dan juga dengar. Jika ada yang melanggar, maka akan dikenakan denda 10 kali lipat, jelas Jin Ho. Namun Jin Woo justru heran melihat perlengkapan yang Jin Ho pakai. Jin Ho menjelaskan bahwa itu perlengkapan yang dibuat di Italia karena mereka akan melakukan raid berdua. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan perlengkapan terbaik. Namun dengan sentuhan telunjuk Jin Woo, kini Jin Ho terkapar di tanah dan gak bisa bangun.
Emang kocak nih si Jinho gitu. Jinwoo pun meminta Jinho untuk melepas perlengkapannya dan dengan terpaksa Jinho melepaskan semuanya kecuali helmnya. Jinho ingin tetap berjaga-jaga, ya Jinwoo pun tak menghiraukannya lagi. Anggota yang tinggal di luar gate kini mulai membicarakan mereka berdua. Tak percaya karena penampilan yang tak memungkinkan, karena mereka berdua rank E dan juga rank D, karena Jinwoo terkenal dengan julukan hunter terlemah di dunia. Dan beberapa menit berlalu, tiba-tiba Jinho keluar dengan wajah ketakutan. Orang-orang di luar pun bersyukur karena Jinho bisa kabur dengan selamat. Namun seseorang berkata bahwa gate-nya tertutup. Sontak hal itu pun membuat semua orang kaget. Namun Jinwoo tak memperdulikan mereka dan menanyakan lokasi gate berikutnya. Semua orang di sana mematung terkaget karena mereka akan menyelesaikan 3 gate dalam 1 hari. Berpindah ke gedung Serikat White Tiger, 2 orang sedang berdebat karena ada masalah mengenai hak penyerangan gate rank C. Ini karena Jinho telah membeli semua hak penyerangan gate rank C dengan harga yang cukup ekstrim. Mereka pun mencurigai ada hal yang tidak beres dari semua itu dan hendak menyelidikinya. Kita lanjut keseruannya di video selanjutnya. See you!